bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, sehingga mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, masuk tubuh dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, segenap umat
yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Selamat pagi. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-17. Dan lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan bersama, kita diajak untuk sungguh-sungguh kembali mencari harta yang terpendam, harta yang lebih berharga, harta yang tidak akan habis, melainkan harta yang menghantar kita pada keselamatan. Dan semuanya itu tentu membutuhkan kesetiaan dan juga perjuangan serta pengorbanan. Yesus telah menunjukkan kepada kita, dan mari kita belajar kepadanya, meneladan Dia, agar kita sungguh dapat menemukan harta yang terpendam, harta yang berharga itu. Pada kesempatan ini pula, dalam perayaan Ekaristi Kudus kita ingin berbahagia bersama dengan Pastor Nathan Runtung, Pikep Tanah Toraja, yang merayakan ulang tahunnya. Kita juga ingin memohon rahmat kesembuhan bagi Pastor Dedian MSC yang sementara dirawat di rumah sakit. Dan juga kita lewat Ekaristi Kudus ini bersama-sama memohon rahmat keselamatan bagi Opa Yosep Sijaya yang meninggal tadi subuh. Semoga sungguh dibukakan pintu surga baginya dan segenap keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan iman dan keteguhan dalam menjalani hidup iman selanjutnya. Agar layak dan pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon pengampunannya. Karena hanya pengampunan Allah lah yang memampukan kita untuk sungguh dapat mengalami berkat dan kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang membimbing kami dengan keadilan ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah guru kami yang mengajarkan kebijaksanaan ilahi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung kami yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
akan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas segala pertolongan dan penyertaan-Mu bagi kami masing-masing di dalam seluruh perjuangan hidup iman kami untuk mencari harta yang berharga itu. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Pastor Nathan Runtung, yang boleh Engkau perkenankan mengalami kehidupan yang sungguh menggembirakan, membahagiakan, terlebih di dalam pelayanannya kepada umat yang Engkau percayakan kepadanya. Kiranya Engkau pula tetap menuntun memberkatinya dalam kehidupan selanjutnya. Kami juga mohon rahmat kesehatan bagi hamba-Mu Pastor Dedian MSC yang sementara dirawat di rumah sakit. Semoga ia boleh mengalami kesembuhan dan boleh menjalani tugas perutusannya melayani umat-Mu di tempat yang Engkau tugaskan. Kami juga mohon rahmat keselamatan bagi hamba-Mu Opa Yosef Sijaya yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ia telah memperjuangkan hidup imannya hingga akhirnya Engkau memanggilnya kembali ke hadapan hadirat-Mu. Sekiranya ada kekurangan, kelemahan dan bahkan dosa-dosanya ketika hidup di dunia ini, Engkaulah Allah yang Maha Rahim, yang akan memberikan pengampunan baginya, agar ia sungguh layak dan pantas masuk dalam kerajaan-Mu, menikmati harta yang paling berharga, yakni kehidupan kekal. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah,
Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku.
Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena rahasia kerajaan telah Kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kurang lebih 2 minggu terakhir ini kita selalu disuguhi perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan surga, yang tentu saja bagi kita umat beriman seringkali susah untuk kita definisikan atau mengartikan ketika ditanya surga itu apa.
Karena memang yang paling sering kita artikan adalah surga itu adalah suatu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan bagi orang yang percaya, bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan 2 minggu terakhir ini Yesus mengajarkan kepada kita apa arti kerajaan surga itu dalam berbagai macam perumpamaan. Dan pada kesempatan ini, pada hari Minggu biasa yang ke-17 ini, Yesus kembali menyuguhkan kepada kita perumpamaan tentang kerajaan surga yang diumpamakan sebagai harta yang terpendam di ladang yang kemudian ditemukan orang, dan orang rela menjual segala miliknya untuk membeli ladang di mana harta yang terpendam itu. Dalam perumpamaan kedua juga diungkapkan Yesus bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang indah, maka ia rela menjual seluruh miliknya untuk dapat membeli mutiara itu. Tentu saja lewat perumpamaan ini kita diajak juga dalam kehidupan iman kita untuk terus-menerus berusaha mencari dan menemukan harta yang paling berharga agar kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Untuk dapat mengerti dan memahami semuanya ini, kalau kita hubungkan dengan 3 bacaan yang kita dengarkan hari ini, dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, di sana dikisahkan pengalaman Salomo, Raja Salomo, raja yang tentu saja mendapatkan julukan raja yang paling bijaksana. Dan hikmat kebijaksanaan pengertiannya itu bukan karena dari dirinya sendiri, tetapi adalah suatu pilihan yang ia perjuangkan, yang ia minta kepada Allah. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian agar dapat dengan adil memimpin masyarakat yang dipercayakan Allah kepadanya. Ia dapat memimpin dengan baik, yang tentu saja seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan atas apa yang diminta oleh Salomo kepada Allah ini, sungguh membantunya dapat memimpin masyarakat yang dipercayakan Allah kepadanya dengan baik. Dalam bacaan kedua, kita juga oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengajak kita untuk sungguh merenungkan bahwa sejak semula Allah memanggil manusia untuk hidup bersama dengan Allah. Dan atas panggilan ini jawaban tergantung dari kita manusia. Apakah kita mau ikut pada panggilan Allah, ataukah kita mau ikut pada kemauan, pada kebebasan kita sendiri. Ketika kita berani mengiyakan, maka janji keselamatan itu menjadi jelas. Yang dipanggilnya, mereka itu jugalah yang dibenarkannya. Kalau kita mengatakan, iya, saya menanggapi panggilan Allah, maka tentu saja sejak awal ditentukan oleh Allah dan dikatakan
Yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Kalau kita ingin memperoleh kemuliaan Allah, maka mesti kita setia dari tugas panggilan kita masing-masing. Dan kita harus memperjuangkannya dengan sepenuh hati, dan bahkan kalau dalam Injil yang disampaikan oleh Yesus, bahkan kita mesti boleh atau dapat menjual segala sesuatunya hanya untuk memperjuangkan harta yang paling berharga, ialah kemuliaan di hadapan Allah atau kehidupan dalam kerajaan surga. Semoga sabda Allah ini sungguh memberi kita motivasi, memberi kita semangat, memberi kita peneguhan dan keberanian untuk mau terus-menerus berusaha mencari harta yang terpendam, dan setelah menemukannya kita sungguh mau mempertahankannya meski harus kehilangan berbagai macam hal, tetapi kita memperjuangkan dan mempertahankan harta yang sungguh berharga ini, yakni kehidupan di hadapan Allah, yakni kemuliaan Allah yang kita boleh alami, yakni kehidupan dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tanggapi sabda Allah ini bersama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang dan ditemukan orang, kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa Sang Raja Kerajaan Surga agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya. Umat menjawab, "Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan." Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, gereja mempunyai tradisi begitu kaya, muda dan segar. Semoga kabar baik yang disampaikan oleh gereja diwartakan dengan meyakinkan bagi alam pikiran manusia zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang bertugas memimpin dan memerintah di dalam gereja dan di dunia. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan penguasa Kau anugerahi hati yang peka untuk memahami kebutuhan rakyat. Semoga Kau anugerahi juga kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya Bapa, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus membuka hati bagi rakyat kecil, miskin, yang tidak diperhitungkan di dunia ini, serta membawa keadilan dan kebahagiaan bagi mereka.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di sini dan bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami berusaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan tanpa melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu datangnya kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita untuk kebutuhan atau keperluan pertumbuhan iman kita masing-masing. Sembari pula kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Semoga mereka semua juga memperoleh berkat dan perlindungan Allah dan boleh mengalami kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Terlebih bagi Pastor Nathan Runtung yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Kita sungguh bergembira, berbahagia karena Tuhan memperkenankan saudara kita Pastor Nathan Runtung boleh mengalami kehidupan yang membahagiakan dan boleh diperkenankan Tuhan melayani umat-Nya. Semoga ia tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan dapat menjalani tugas perutusannya dalam pelayanan-pelayanan kepada umat. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kita juga mohon rahmat kesehatan bagi Pastor Dedian MSC yang sementara dirawat di rumah sakit. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi hamba-Mu Pastor Dedian MSC. Semoga ia boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhannya kembali dan boleh kembali melayani umat-Mu di paroki Saluampak, tempat di mana Engkau utus untuk pelayanan kepada umat yang Engkau percayakan kepadanya. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi Opa Yosef Sijaya yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Semoga ia sungguh menemukan harta yang berharga masuk dalam kerajaan surga karena iman yang telah ia perjuangkan selama hidup di dunia ini hingga pada akhirnya Tuhan memanggilnya kembali. Ya Tuhan, sekiranya ada kekeliruan, kesalahan dan bahkan dosanya, Engkaulah Allah yang Maha Rahim, kiranya mengampuninya, membersihkan dia sehingga sungguh layak Engkau muliakan dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga, anak cucu yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu yang tetap menjaga, menuntun dan melindungi mereka, agar mereka tetap tabah, mereka tetap setia kepada-Mu, mereka tidak larut dalam kesedihan, melainkan bangkit dalam pengharapan, terlebih pengharapan akan kehidupan kekal, khususnya bagi Opa Yosef Sijaya yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa dan tinggallah bersama kami. Kabulkanlah permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu, Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi persembahan.
Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang kudus, perkenankanlah Putramu datang di tengah-tengah kami dan mengambil roti anggur persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan korban salibnya, supaya kami menjadi serupa dengannya, sebab dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan mada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah
berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang Sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini, kenang ya Tuhan, ya umat-Mu menanti sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Sempurnakanlah kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-Mu, Opa Yosef Sijaya, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan dalam dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dan Engkau
kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa, doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang telah berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara-saudari yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci, karena mereka akan melihat Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih,
Kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang telah kami terima ini. Semoga kami juga Kau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di keadilan dan kedamaian, sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Turunlah segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Kristus. Amin. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah